Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang uji lanjut DMRT dengan pola split plot untuk pengujian dua faktor atau lebih. Kalau minggu lalu Anda sudah mengerjakan tentang uji lanjut DMRT untuk pola faktorial, dan hari ini kita akan coba bahas untuk pola split plot design. Ya, jadi ini adalah uji lanjut Duncan untuk dua faktor atau lebih pada pola split plot. Pemahamannya tetap sama, apapun uji lanjutnya, apapun, polanya, tetap yang harus kita lihat pertama ketika, selesai mengerjakan ANOVA atau uji M, yaitu faktor interaksi. Apakah terdapat interaksi atau tidak? Jika terjadi interaksi, maka kita akan gunakan uji lanjut interaksi. Dan jika tidak terdapat interaksi, itu artinya kita akan melanjutkan dengan uji lanjut faktor mandiri. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk uji lanjut Duncan, uji lanjut LSD, pola faktorial maupun pola split plot design, ya, itu semuanya sama pemahaman intinya. Jika terjadi interaksi, kita menggunakan uji lanjut interaksi. Jika tidak terjadi interaksi, kita gunakan uji lanjut mandiri. Ya, oke. Rancangan dasarnya sama, gitu ya. Baik rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok maupun rancangan bujur sangkar Latin. Polanya ada dua, baik pola faktorial maupun pola split plot. Jadi sekali lagi saya jelaskan, jangan bingung, jangan pusing, ya, karena tetap rancangan itu hanya tiga, polanya dua, faktorial dan split plot. Oke? Nah, kalau kemarin dengan uji lanjut Duncan pola faktorial, bagaimana dengan uji lanjut Duncan atau uji beda 2 rata-rata untuk pola split plot? Sebenarnya rumusnya sama. Yang membedakan apa? Kalau kita lihat di sini yang membedakan adalah galatnya. Di mana pola faktorial itu memiliki satu galat, sedangkan pola split plot itu memiliki dua galat, yaitu galat faktor pertama dan galat faktor kedua serta faktor interaksi. Ya, jadi hanya dua galat. Nah, itu yang membedakan. Kalau kemarin yang Anda kerjakan KTG-nya hanya satu, nah sekarang ada KTG A dan KTG B. Nah, di sini yang harus Anda cermati baik-baik. Di mana kalau kita lihat rumusnya, untuk pola split plot, jika terjadi interaksi, yaitu untuk mencari nilai LSR, sama SSR, kita cari dulu nilai SSR dikali standar deviasi. Dengan rumus standar deviasinya, ingat karena ini interaksi, otomatis yang kita gunakan adalah kuadrat tengah galat B. Kemudian dibagi dengan banyaknya ulangan, banyaknya faktor pertama dan faktor kedua. Sedangkan jika tidak terjadi interaksi atau faktor mandiri, kita gunakan dua rumus. Untuk faktor pertama, untuk faktor kedua. Awas, hati-hati di sini. KTG-nya berbeda. Ya, KTG-nya berbeda. Jadi jangan sampai keliru. Begitu juga dalam mencari nilai SSR. Di sini digunakan derajat bebas galat faktor pertama untuk mencari pembanding faktor pertama dan menggunakan derajat bebas galat faktor kedua untuk mencari nilai pembanding faktor mandiri yang kedua. Awas, sekali lagi saya ingatkan, harus cermat dalam pengujian pola split plot karena memiliki dua nilai galat. Oke, kita lanjut. Kita pakai contoh soal yang sama, yaitu RAK pola split RA sama dengan RAK pola faktorial yang lalu, ya, kita samakanlah. Lebih tepatnya datanya sama dengan pola faktorial maupun pola split plot yang digunakan pada uji lanjut LSD. Nah, sekarang uji lanjutnya yang berbeda, datanya sama, kita lihat. Nah, ya, jadi sama pengujiannya varietas dan jenis pupuk N terhadap jumlah buah tanaman jeruk menggunakan rancangan acak kelompok, polanya split plot design. Ini datanya sama nih dengan data pola split plot yang kemarin Anda kerjakan atau Anda pahami dalam materi dengan pola dengan rancangan atau dengan uji lanjutnya yaitu LSD. Jadi sama. Yang membedakan adalah uji lanjutnya saja. Datanya sama. Kita lihat. Nah, yang pertama itu selalu kita lihat dulu identifikasi masalahnya. Jadi apapun
rancangan lingkungan dua faktor atau lebih, apapun uji lanjutnya, baik LSD maupun Duncan, identifikasi masalahnya akan selalu sama. Yang pertama yang ditanyakan adalah pengaruh interaksi, yang kedua adalah faktor kedua, manakah yang memberikan hasil terbaik atau tertinggi pada setiap faktor pertama. Jadi nggak usah bingung, identifikasi masalahnya khusus untuk dua faktor atau lebih, apapun rancangan lingkungannya, apapun polanya, apapun uji lanjutnya akan selalu sama yang ditanyakan, yaitu adakah pengaruh interaksi dan adakah faktor kedua yang memberikan hasil tertinggi atau terbaik pada setiap faktor pertama. Oke, ternyata hasil dari uji ANOVA-nya atau uji F-nya, kita lihat yang merah tetap. Ingat, pemahaman pentingnya kita lihat adakah pengaruh interaksi. Ternyata terdapat pengaruh interaksi. Oleh karena itu, sama, kita kasih kesimpulan terdapat pengaruh interaksi antara varietas dan pupuk N terhadap jumlah jeruk. Artinya, identifikasi yang pertama sudah kejawab. Tinggal mencari identifikasi yang kedua. Ini akan terjawab dengan uji lanjut. Karena hasilnya terdapat interaksi, otomatis uji lanjutnya yang kita gunakan adalah uji lanjut interaksi. Nah, caranya sama. Ketika uji lanjut interaksi, data yang dimasukkan untuk tabel dui arah, yaitu data rata-rata. Rata-rata yang mana? Saya ulangi lagi untuk sekian kalinya. Nih, rata-rata nih. Ya, 27,80, 22,32, 28, 26, kemudian 23,96, 36, 14, 37, 9. Nih ya, masukkan. Jadi P1, N1 jangan salah kamar nih ya. Kalau salah kamar ya salah, nanti nilainya 0. Ya, artinya nilai UAS-nya bisa kacau cuman gara-gara tidak teliti. Menghitungnya sudah bagus, ya. Kecepatannya sudah bagus, tapi tidak teliti, sama aja bohong ya. Datanya bisa salah bahkan berantakan nanti. Oke. Karena ini pengujian interaksi, otomatis kita masukkan rumus yang ketiga yang bawah nih untuk pengaruh interaksi atau pengujian DMRT jika terjadi interaksi. Oke. Nah, seperti ini rumusnya ya. Dengan keterangan alfa adalah nilai tingkat kepercayaan atau tingkat errornya. Kalau errornya 5%, artinya tingkat kepercayaannya 95% atau alfanya 0,05. Berarti alfanya di sini 0,05. Kemudian P. P ini apa sih? P itu taraf faktor A atau taraf faktor B, tergantung apa yang mau kita bandingkan. Oke? Kemudian DBG. DBG nilai galat pada tabel F. Awas, hati-hati. DB-nya DB apa? Ini split plot design. Dia memiliki dua nilai galat. Karena memiliki dua nilai galat, Anda harus cermat. Jangan seperti mengerjakan faktorial, karena faktorial memiliki nilai galat hanya satu. Sedangkan split plot memiliki nilai galat 2. Anda harus cermati. Nah, untuk interaksi yang digunakan adalah derajat bebas faktor ke-2 dikali SD, ini rumusnya, ya, akar KTG B dibagi ulangan dikali banyak faktor pertama dan banyak faktor kedua. Oke. Langkah pertama otomatis kita akan cari dulu beda dua rata-rata taraf faktor B atau faktor kedua pupuk N pada setiap taraf faktor pertama ya atau varietas. Oke, kita masukkan rumusnya ini ya. Alfa P DBG B ya sama dengan SSR-nya dikali SD. Oke, kita masukkan nilai SSR. Alfanya 0,05 ya, dari mana kan tadi 5% ya, otomatis 0,05. Kemudian P-nya 3, kok 3, dari mana sih 3? 3 adalah banyak taraf faktor kedua. Makanya lihat ini, beda dua rata taraf faktor N atau taraf faktor kedua pada setiap taraf faktor pertama. Kita lihat betul tidak tarafnya 3. Nih, N1, N2, N3.
3. Berarti ada 3 taraf. Kemudian derajat bebasnya galat B 12. Dari mana sih dB GB-nya? Oke, kita lihat uji F-nya. dB galat B. Awas, ini galat A 3, ini galat B N 12. Jadi yang kita gunakan dB galat B 12. Masukkan ya. Kemudian kita cari nilai SD-nya dengan rumus seperti ini ya. Kita masukkan kuadrat tengah galat B. Awas, hati-hati. Berapa nilai kuadrat tengah galat B? Nah, KT galat B. Ini galat A 6,13. Berarti kita menggunakan 4,75. Ini adalah nilai galat B atau nilai galat N dalam hal ini ya. Oke, masukkan 4,75. Kemudian R. R-nya dari mana? R itu kan ini banyaknya ulangan. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4 ya. Jadi ada 4 ulangan. Masukkan R-nya 4. Kemudian V-nya 2. Dari mana sih V-nya 2? V itu banyak ketara faktor pertama nih. V1 dan V2. Oke? Ya. Masukkan 2. Kemudian 3 dari mana 3? N taraf faktor ke-2. Nih N-nya. N3, N2, N1. Artinya ada 3. Nah, ini dikalikan dulu. 4 kali 2 kali 3. Ya, kemudian 4,75 dibagi dari hasilnya ini. Jadi jangan diakarkan dulu. Akarkan itu terakhir. Karena posisinya akarnya sampai bawah. Berbeda kalau rumusnya akarnya di atas saja. Ya, hasilnya 0,45 kali 0,45. Kemudian langkah berikutnya apa? Kita harus cari nilai SSR. Di mana? Nilai SSR, kita lihat nih nilai SR-nya, galatnya 5%, P-nya 3, dan derajat bebas galat B-nya 12 di tabel. Ya. dB galatnya berapa tadi? 12 nih. Kemudian berapa persen? 0,05. Awas jangan 0,01. Kemudian berapa P-nya? P-nya ada 3. Kita lihat P-nya ada 3. Ini 2, ini 3. Ya. Ini 2, ini 3. Ingat, bukan yang diambil 3,23, tapi yang 2 juga diambil 3,08. Karena ini adalah uji lanjut Duncan, di mana setiap perlakuan atau setiap taraf memiliki nilai pembanding masing-masing. Jadi jangan ngambil satu. Nih, kadang-kadang banyak yang salah nih. 12, 5, kemudian 3A, ambil aja 2,23. Ya salah kalau yang 3,08 tidak dibawa. Kan masing-masing pembandingnya juga ya. Oke, masukkan. Nah, masukkan 3,08 dan juga 3,23. Dari mana 3,08 dan 3,23? Dari tabel nih. 3,08 dan 3,23. Karena kita sampai 3 saja P-nya ya. Oke, masukkan, kemudian jangan lupa semuanya dikalikan SD, kan ini rumusnya, dikalikan SD, SD-nya 0,45 ya. Kemudian tinggal dikalikan 3,08 dikali 0,45, hasilnya 1,39. 3,23 dikali 0,45, hasilnya 1,45. Kemudian langkah berikutnya apa? Tinggal nyari selisih P1 yang kita cari, faktor pertama, taraf pertama P1. Berarti yang mau kita bandingkan antara N1, N2, dan N3. Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Cari selisihnya, kemudian bandingkan dari masing-masing kolom atau memiliki nilai pembanding nih. 1,45 dibandingkan hanya dengan ini. Tidak boleh 0,1,5 dibandingkan dengan ini. Begitu juga dengan 1,39 hanya bisa dibandingkan dengan kolom yang sama di sini. Tidak boleh ini dibandingkan dengan yang ini. Oke, jika hasilnya selisihnya lebih tinggi dari nilai pembanding atau nilai LSR-nya, maka dikasih bintang. Jika tidak perlu dikasih bintang. Kemudian notasi garis sama ya. Begitu juga dengan V2. Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya sama banget dengan yang kemarin ya. Caranya dari mulai uji lanjut LSD sampai dengan uji lanjut DMRT pola faktorial, cari selisih itu sama. Dari yang terkecil hingga yang terbesar dulu. Nah, sekali lagi yang membedakan antara DMRT pola faktorial, DMRT pola split plot, LSD pola faktorial, LSD pola split plot adalah cara mencari nilai pembandingnya saja.
Selebihnya untuk cari selisih antar perlakuan, selisih dalam perlakuan, baik faktor pertama, faktor kedua, kemudian notasi garis sebagainya, semuanya sama kalau itu. Jadi yang membedakan adalah mencari nilai pembandingnya saja caranya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang P2. Setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yang mana sih P2? Nih kita lihat, ini P2 nih. Nih ya, P2. N1, N2, N3. Caranya sama ya. Kemudian setelah dibandingkan, cari selisihnya. Ya, setelah itu kemudian tinggal dibandingkan nih antara 1,39 dengan 6, jika hasil lebih besar dibandingkan nilai LSR, maka kasih bintang. Jika hasilnya sama atau lebih kecil, tidak perlu dikasih bintang. Oke? Kasih bintang, kemudian jangan lupa notasi garis. Saya yakin sekarang notasi garisnya sudah paham, karena sudah banyak latihan. Tapi kalau nggak banyak latihan, ya susah juga, gitu ya. Oke, sekarang faktor pertama sudah. Ya. Nilai pembanding faktor pertama sudah. Sekarang kita tinggal cari nilai pembanding faktor kedua. Caranya sama. Yang membedakan apa? Nih, nilai P-nya saja diganti. Kalau tadi P-nya 3, sekarang P-nya 2. Kenapa? Karena kebalikannya. Beda 2 rata-rata setiap taraf faktor B pada setiap taraf faktor A. Ya, faktor A ada berapa sih? Ada 2 taraf kan? Nah, diganti ininya 2. Ya. Lebihnya sama. Tuh ya. Nilai KTG-nya sama. Ya, karena kita gunakan KTG B. Sama 4,75. Karena ini interaksi ya. Hasilnya masih sama 0,45. Artinya, dalam mengerjakan interaksi, khususnya untuk pola split plot, ya, itu sebenarnya lebih cepat ketika menggunakan uji lanjut DMRT. Kenapa? Karena tinggal ngurangin saja. Kalau tadi kan 3 nih, ya. Nah, ya, ada 2 nih pembandingnya ya. Nah, sekarang tinggal dikurangin, ini dihilangkan yang ini. Karena hanya ini 3 dan ini 2. Ya, lebih mudah. Atau kalau misalnya masih loading, ya nggak apa-apa, saya jelaskan dulu. Oke, rumusnya sama. Masukkan. Alfa adalah 0,05. Kemudian P-nya 2. 2 dari mana? 2 adalah faktor pertama. Faktor pertama itu tarafnya 2. Sedangkan yang tadi kenapa 3? Karena taraf faktor kedua. Sorry. Tadi ini ada yang salah nih. Nah, ya. Kita perbaiki dulu. Ini taraf faktor A maksudnya. Varietas P, kemudian ini taraf faktor B, yaitu pupuk N. Ya. Ya, karena kan kebalikannya. Kalau tadi sudah mencari pembanding untuk faktor pertama, sekarang kita mau cari pembanding untuk taraf atau untuk faktor kedua. Otomatis yang kita lihat adalah faktor pertama dijadikan P-nya. P-nya berapa? Taraf faktor pertama 2. Ininya 12 sama ya. 12. Oke. Kita lihat, karena ini cuma 2, otomatis kita cari. DB Galati 12 sama ini 12. Kemudian taraf nyatanya 5%. Nih, 12, 5%. Kemudian P-nya 2. P-nya 2 hanya 1 yang penting kita gunakan. 3,08. Kalau tadi kan sampai sini kan? Ya, sampai 3,23. Nah, sekarang hanya 3,08. Oke. Nah, masukkan, kalikan SD, temu deh nilai LSR-nya 1,39. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya tinggal nyari nilai selisihnya, urutkan. Dari mana sih? Sekarang kebalikannya, lihat tabel dua arah. Kalau tadi ke sini, secara horizontal, semuanya sekarang vertikal. Faktor pertama antara P1 dan P2 pada setiap faktor kedua, N1. Antara 27 dengan 23 diurutkan mana yang paling kecil, dulu baru paling besar, kemudian N2 dan N3. Kita lihat caranya sama. Hanya yang beda adalah nilai pembandingnya. Nah ini, ya. Nah, sudah. Nah, setelah selesai nilai pembandingnya tinggal bandingkan. Jika lebih besar, kasih bintang, lebih kecil atau sama, biarkan. Ya, kemudian jangan lupa notasi garisnya. Nah, sama. N2 juga, begitu juga dengan N3. Ya, nilai pembandingnya sama. Kemudian, setelah hasil notasi garis, tinggal masukkan. Ya, baik faktor kedua pada setiap faktor pertama dan faktor pertama pada setiap faktor kedua, baik horizontal maupun vertikal. Hasilnya ya ternyata dengan data yang sama, uji lanjut yang berbeda sama hasilnya ya.
Begitu juga dengan kesimpulannya. Nilai koefisien keragamannya juga sama 7,72 karena yang digunakan KTG-nya B. Datanya karena sama. Ya, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalau memang Anda mengerjakan dengan benar, baik uji lanjut Duncan maupun LSD untuk 2 taraf atau lebih, itu sama-sama memiliki ketelitian yang baik. Ya, itu membuktikan. Khusus untuk 2 faktor atau lebih. Tapi kalau untuk 1 faktor, tentunya persyaratan yang disampaikan Bu Depi yang harus kita pegang. Di mana uji lanjut LSD bisa kita gunakan jika hanya menggunakan maksimal 6 perlakuan. Jika lebih, maka diwajibkan menggunakan DMRT atau Duncan Multiple Rank Test. Paham ya? Begitu juga dengan kesimpulannya. Saya rasa sama, sudah paham mengenai kesimpulan ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal pola split plot uji lanjut DMRT faktor mandiri. Kita pakai data yang sama deh dengan split plot yang kemarin, split plot dengan uji lanjut LSD, ya datanya sama juga. Kita mau membuktikan sama nggak hasilnya, gitu ya. Oke, identifikasi masalahnya tetap sama. Kemudian uji F-nya, faktor yang kita lihat adalah faktor interaksi. Nah, ternyata di sini tidak terdapat interaksi. Oleh karenanya, kesimpulannya tidak terdapat pengaruh interaksi antara varietas dan pupuk N terhadap jumlah buah jeruk. Sudah kejawab identifikasi yang pertama, tinggal lanjut ke identifikasi yang kedua, itu dengan cara uji lanjut. Karena ini tidak ada pengaruh interaksi, otomatis uji lanjut yang kita gunakan adalah uji lanjut untuk faktor mandiri. Ya, untuk faktor mandiri. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk mencari nilai pembanding faktor pertama, ini rumusnya digunakan. Awas, hati-hati, kita harus cermati KTG-nya. Karena ada 2, ini split plot. Ya, otomatis untuk mencari nilai pembanding faktor pertama atau faktor varietas yang kita gunakan aja derajat bebas galat A. Begitu juga kuadrat tengah galat A. Ya. Nah, untuk mencari faktor keduanya, kebalikannya. Jadi kita gunakan derajat bebas galat B dan kuadrat tengah galat B. Awas, jangan sampai salah. Ya, harus teliti nih untuk rumus-rumusnya. Ya, karena Anda nanti mengerjakan berdasarkan waktu. Biasanya kalau buru-buru itu tidak tidak teliti. Nah, itu adalah latihan. Latihan meningkatkan kualitas. Karena ketika Anda lulus, Anda harus beradu cepat dan beradu cermat dengan seluruh alma mater perguruan tinggi yang ada di dunia. Saya bilang, bukan di Indonesia lagi. Kita bicaranya dunia. Jadi, apa yang membedakan pribadi Anda atau apa yang unggul dari diri Anda dibandingkan dengan yang lain. Maka dari itu banyaklah latihan. Gimana caranya menghitung cepat dan cermat serta tepat. Oke. Nah, langkah berikutnya setelah selesai uji F, kita masukkan data dalam tabel Dwi arah. Karena ini faktor mandiri, jangan lupa kebalikannya. Kalau faktor mandiri, data yang digunakan adalah data jumlah. Bukan data rata-rata, tapi data jumlah. Nih, yang kuning data jumlah. Ya, masukkan. Nah, setelah itu baru kita cari rata-rata dari masing-masing faktornya. Cara mencari rata-ratanya sudah mudah kan, udah pinter lah. Sudah sekian banyak materi yang disampaikan, sudah sekian banyak latihan kalau mengerjakan secara mandiri, apalagi di rumah. Sekarang dalam keadaan pandemi ini, saya yakin Anda akan lebih banyak waktu ya dibandingkan dengan direktur pupuk Kujang ya untuk belajar dan latihan lebih banyak lagi. Oke, untuk mencari 23,85 saya tidak akan menjelaskan lagi atau dijelaskan. Oke lah, saya jelaskan ya. 23,85 ini didapat dari 83 ditambah 89 tambah 113 nih. Ditambahkan, dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya taraf kedua ya, dikali ulangan. Ya, jangan lupa tuh. Caranya sama, baik yang P1 dan rata untuk faktor varietas dan rata untuk faktor pupuk ya, sama caranya ya. Jadi untuk mendapatkan 21,52 ini dijumlahkan ya,
kemudian dibagi dengan banyaknya taraf faktor pertama dikali ulangan. Nih, faktor pertama ada 2, ulangannya 4, berarti 8 pembaginya. Oke, ketemulah ini. Nah, setelah selesai, langkah berikutnya apa? Ya udah tinggal nyari nilai pembanding dari masing-masing faktornya. Yang pertama kita mau cari nilai pembanding faktor varietas. Masukkan nilai SSR-nya, alfanya 0,05, awas ini P-nya, banyaknya faktor pertama ada berapa? Berapa taraf? 2, masukkan ini 2. Kemudian derajat bebas galat A, awas, jangan ketukar. dB galat A nih, 3. Ya, derajat bebas galat A itu adalah 3. Kemudian dikali nilai SD, ya. Kita cari dulu nilai SD-nya, awas di sini. Akar KTGA, ya, akar KTGA kita cari di tabel ANOVA. KTGA atau faktor pertama pi nih 5,59. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Ini yang kedua, ini yang pertama 5,59. Masukkan. Kemudian R-nya 4, awas. Ini N adalah atau B banyak taraf faktor kedua. Ada 3, N1, N2, N3. Awas ya, ini nanti kalau soal UAS-nya saya rubah, ada faktornya 5, ada faktornya 6, Anda masih tulis 4 dan 3 adalah salah besar. Artinya Anda gagal paham. Ya, saya tidak mengharapkan Anda berjumpa dengan saya di tahun depan di mata kuliah yang sama. Ya, alias nambah kelas berarti ya. Adik kelasnya 2019 sudah 5 kelas, jangan sampai jadi 6 atau 7 kelas. Saya tidak menginginkan itu. Ya, tapi pilihannya ada di tangan Anda masing-masing. Jadi banyaklah latihan dan belajar. Oke, kita lanjut. Nah, kita bagi dulu 5,59 dibagi 4 kali 3, 12. Hasilnya 0,47 baru diakarkan. Hasilnya 0,69. Dapat 0,69, kemudian kita cari nilai SSR pada tabel SSR atau tabel Duncan 0,05, P-nya 2, dB-nya 3. Oke, kita cari. dB-nya 3. 1, 2, 3. Kemudian taraf nyatanya 0,05. Kemudian P-nya berapa tadi P-nya? P-nya 2. Berarti P-nya 2. Ini 2 nih. 4,50. Ya, nih kita gunakan 4,50. Oke, masukkan 4,50 dikalikan 0,69. Ketemulah nilai LSR, nilai pembandingnya 3,11 atau 3,11. Kemudian udah tinggal bandingkan yang merah nih, urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ketemulah seperti ini, kemudian Anda bandingkan. Ternyata selisihnya tidak lebih besar dibandingkan nilai LSR. Tidak perlu kasih bintang, artinya satu garis. Oke? Begitu juga dengan faktor pupuk atau faktor B, faktor kedua, ya. Masukkan juga rumusnya, ya. Nah, awas di sini mah berbeda, tidak bisa seperti interaksi tadi karena derajat bebas galatnya berbeda, kemudian juga standar deviasinya juga berbeda, ya rumusnya. Oke. Masukkan rumusnya, alfanya 0,05, karena kita pakai 5%, kemudian P-nya, ingat ini faktor kedua. Kalau faktor kedua berarti ada berapa taraf? Ada 3 taraf. Kemudian dBg-nya, awas, dBg-nya dBg kedua, atau dB galat pupuk. Ya, kita lihat berapa. Nah, ini dB galat pupuk. Ini dB galat P, ini dB galat N, atau pupuk N, yaitu 2. Jangan salah masukkan. Kalau salah masukkan nilainya 0 dan bertemu dengan angkatan 2019. Jadi harus teliti. Oke? Nah, masukkan 12. Nah, setelah itu kita tinggal cari nilai SD. SD rumusnya KTGB. Tadi KTGA, sekarang KTGB, yaitu nilainya 7,32. Dari mana sih KTGB? Nih, kuadrat tengah galat B nih 7,32. Oke. 7,32, jangan lupa dibagi R, R-nya 4, kemudian V. Ya, karena ini untuk mencari SD faktor kedua, pasti pembaginya cara faktor pertama. 4 kali 2 8, 7,32 dibagi 8 hasilnya 0,92 baru diakarkan. Hasilnya 0,96. Setelah hasilnya
kita temui 0,96 nilai SD-nya, kemudian langkah berikutnya apa? Ya, kita cari nilai SSR pada tabel Duncan. Ya, alfanya 0,05, P-nya 3, galatnya 12. Oke, kita lihat. Galatnya 12, nah kemudian 0,05, kemudian 3. Berarti yang dipakai 2, 3,8, dan 3,23. Sorry, ini 3,23 yang ini. Ya, jadi 2, bukan hanya 1 loh ya, 2. Ingat, ini adalah Duncan. Kalau Duncan pasti memiliki nilai pembanding masing-masing. Nah, masukkan nilai SSR-nya tadi di tabel, kemudian dikalikan 0,96. Ketemulah nilai SR-nya 2,96 dan 3,10. Tinggal membandingkan. Dari mana yang dibandingkan? Yang ini, yang hijau nih. Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, N1, N2, dan N3. Kemudian masukkan nilai pembandingnya. Kita bandingkan satu-satu. 3,10 dengan 6,14, 3,10 dengan 4,22, sedangkan 2,96 dengan 1,92. Jika hasilnya lebih besar, kasih bintang. Jika hasilnya sama atau kurang atau lebih kecil dibandingkan nilai pembandingnya, nilai SR-nya, maka tidak perlu dikasih bintang. Kemudian tinggal bikin notasi garis seperti ini. Kemudian angka berikutnya ya sama, tinggal dikasih kode, masukkan kodenya nih yang menyentuh garis. Ternyata hasilnya juga sama ya, menggunakan pola faktorial dan menggunakan pola split plot dengan uji lanjut LSD maupun DMRT, hasilnya akan sama ternyata kalau datanya sama ya. Begitu juga dengan nilai koefisien keragamannya, rumusnya sama. Awas, hati-hati, ini split plot berarti ada 2 nilai kakaknya. Akarnya yang membedakan adalah yang digunakan kuadrat tengah galat A dan kuadrat tengah galat B ya, diakarkan dulu baru dibagi rata-ratanya rata-rata. Ya, hasilnya 9,77% dengan 11,18%. Kesimpulannya juga sama, kesimpulan faktor pertama dan kesimpulan faktor kedua, baik faktor varietas maupun faktor pupuk. Oke, sama dan ya mudah. Jadi tidak perlu lagi Anda pusing, karena pada dasarnya yang membedakan uji lanjut adalah beda cara mencari nilai pembandingnya saja. Tapi cara untuk notasi garisnya, cara untuk cari selisihnya, cara kasih bintang dari setiap tarafnya, itu semuanya sama. Jadi membedanya hanya nilai pembanding, baik LSD maupun DMRT. Ini dibuktikan hasilnya sama. Oke, cukup ya. Sekian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingatkan, berkali-kali lagi, kunci kalau Anda ingin lulus yaitu banyak latihan. Ya, banyak latihan, tidak mengerti bertanya kepada saya ataupun temannya yang paham. Ya, awas, hati-hati ya. Anda harus membedakan mana teman yang betul-betul paham, mana teman yang tidak paham tapi merasa paham. Akhirnya sesat semua ya, hati-hati itu ya.